الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama wa ja'ala yujala 'alayya. Wa sallallahu 'ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin fillah, saudaraku hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah dengan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus basahi lisan ini untuk kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin fillah, perintah puasa itu berkumpul dalam satu klaster ayat, yaitu mulai dari Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Yang perlu bapak-bapak ibu ketahui, turunnya perintah puasa ini tidak turun sekaligus dalam satu klaster itu, Pak. Jadi kalau perintah puasanya itu turun, itu yang sekaligus, yaitu 183, 184, 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya sampai syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu ayat 185-nya. Itu turun tanggal 2 Sya'ban wa fi riwayatin tahun kedua Hijriah. Sebelumnya Nabi Muhammad sudah mewajibkan puasa Asyura, Pak. Jadi Nabi itu di bulan Muharramnya, di bulan Muharram Nabi itu melihat orang-orang Yahudi itu ramai di Madinah itu. Kemudian Nabi tanya ke sahabatnya, ada apa ini kok rame-rame meriah? Maka sahabat-sahabatnya menjawab, dzaka yaumun azim, yaumun najjallahu Musa ala fir'auna fasawmahu Musa syukran lillahi ta'ala. Itu hari agung ya Rasulullah. Hari di mana Nabi Musa dimenangkan atas kejaran Fir'aun. Artinya Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa menang, Pak. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, fasawmahu Musa syukran lillahi ta'ala. Nabi Musa kemudian berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Dan puasanya Nabi Musa yang tanggal 10 Muharram itu diikutin oleh pengikut-pengikutnya, umatnya, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, sampailah kemudian Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Itu pun dijelaskan oleh para sahabatnya kepada Rasulullah. Mendengar ucapan itu, mendengar penjelasan itu, Rasulullah menjawab, ana awla bi Musa minhum. Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi. Fasamahu wa amaru bisami. Dan Nabi Muhammad berpuasa, Pak, di tanggal tersebut 10 Muharram atau Asyura. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan puasa. Dan itu puasa wajib pertama yang dimiliki oleh umat Islam. Tapi cuma bertahan 6 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, 6 bulan. Kemudian pas
bulan Sya'ban di awal tanggal 2. Jadi masalah tanggal 2 masih khilaf Pak. Yang penting awal-awal Sya'ban. Turunlah Al-Baqarah 183, 184, 185 yang intinya adalah kewajiban apa? Berpuasa. Maka berubahlah dari puasa sehari kewajiban menjadi puasa sebulan. Ini saudaraku ikhwatadin fillah. Kemudian pas waktu masuk Ramadan Pak. Nah ini pengalaman pertama sahabat-sahabatnya. Pengalaman pertama sahabat-sahabat. Sahabat Nabi berpuasa Pak. Dan itu puasa pertama. Dan qadarullah puasa pertama Ramadan tahun kedua Hijriah itu berbarengan dengan terjadinya perang yang besar, yaitu perang Badar Pak. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengalaman puasa pertama, panas musimnya, kemudian pengalaman ditambah dengan perang yang membutuhkan energi luar biasa. Dan itu perang pertama juga, belum ada pengalaman perang sebelumnya. Artinya apa? Puasa itu harus pakai iman Pak. Kalau nggak pakai iman, nggak akan pernah bisa menikmati puasa. Nah puasa pakai iman itulah yang harus ada dalam jiwa kita sekarang. Saya nggak ingin menjelaskan itu Pak. Yang ingin saya jelaskan lanjutannya ini. Di saat sahabat-sahabat berpuasa di pas perang Badar itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu sahabat-sahabat itu lempeng dungane Pak. Lempeng banget doa. Doa. Saking semangatnya doa sampai teriak-teriak. Keras suaranya. Maka Nabi kemudian menyatakan, jangan keras, lembutin hatimu. Allah itu dekat. Maka ketika Nabi berkata gitu, turunlah ayat tambahan lagi Pak, yaitu Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baru turun ayat itu. Beberapa saat kemudian selesai perang, tiba-tiba ada seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab lapor sama Nabi, maaf ya Rasulullah, saya kebablas. Kebablas apa? Saya berhubungan sama istri saya. Loh kapan? Malam hari. Di selama ini sahabat berpikiran puasa itu sampai malam Pak. Maka turunlah ayat memberikan penjelasan bahwa tidak seperti itu. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kurang lebih seperti itu Pak. Sejarah turunnya ayat-ayat tersebut yang biasa dibaca di mimbar-mimbar ketika bulan Ramadan 183 sampai 187 itu 3 tahap turunnya, itu tidak sekaligus Saudara. Yang ingin saya bahas di sini Bapak-bapak dalam waktu yang sempit ini adalah di tengah-tengah Allah membahas puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa Pak. Ayyama ma'dudat 184, puasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin, puasa. Kemudian ayat 185-nya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, itu masalah puasa. Terus kemudian di ayat 187 kita lompat yang 185, 187 itu Allah bicara apa? Laki-laki puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Puasa. Artinya di tengah-tengah pembahasan ayat puasa Allah sisipkan. Di luar kita bicara background asbab nuzul ayat itu Pak. Tapi di tengah-tengah pembahasan bab puasa Allah sisipkan tentang apa Pak? Doa. Itu artinya apa hikmahnya? Ramadan ini di samping bulan Al-Quran, bulan puasa, bukan bulan kuliner loh Pak ya. Ini kadang-kadang gagal paham Bapak-bapak Ibu-ibu. Ramadan dijadikan bulan kuliner. Mangan-mangan toh itu kan ya. Di luar Ramadan gak ono panganan sebanyak itu Pak. Justru di Ramadan lebih banyak makanan. Aneh, mestinya di bulan Ramadan itu disedikitin makanan, di luar Ramadan banyak, enggak apa-apa itu kan. Karena Ramadan itu dalam rangka untuk apa? Latihan, penghematan. Saudaraku ikhwatadina fillah, ternyata Ramadan juga bulan apa? Bulan berdoa. Ayo bapak-bapak ibu-ibu, kencengin doa.
Dan yang luar biasa, mari kita masuk wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini aneh Pak ayatnya nih Pak. Kalau saya terjemahkan wa idza, apabila sa'alaka ibadi, bertanya kepadamu ya Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib. Kalau Bapak lihat di terjemahannya, pasti nanti ada dalam kurung jawablah. Sesungguhnya aku dekat. Mesti ada kata-kata jawablah. Dalam teori bahasa Indonesia, kalau ada kalimat di dalam kurung Pak, itu berarti translate-nya aslinya tidak ada. Itu tambahan. Bahasa Arabnya mestinya qul, jawablah. Berbeda ketika misalnya mereka hamba-hamba Allah bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hilal Pak. Misalnya di ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul, ada kata qul Pak. Qul itu apa artinya? Jawablah. Jawablah. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang hilal. Jawab ya Muhammad. Itu ada qul. Hilal itu waktu-waktu untuk manusia dan berhaji. Sama ketika misalnya dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Jawablah ya Muhammad. Qul, jawablah. Di dalam khamr dan judi ada dosa besar, gitu kan. Atau ketika mereka bertanya tentang anak yatim, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak yatim. Qul, lagi-lagi ada kata-kata qul Pak, Bu. Jawab ya Muhammad. Islahul lahum khair, berbuat baik kepada anak yatim jauh lebih baik. Atau ketika bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab sama engkau, qul, ruh urusan Tuhanku. Artinya apa Pak, Ibu? Ketika pertanyaan itu menyangkut khamr, judi, yang disuruh jawab sinten? Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang anak yatim, yang disuruh jawab siapa? Nabi, kau yang jawab. Gitu kata Allah, kamu yang jawab. Urusan khamr, kau yang jawab. Urusan hilal, kau yang jawab. Urusan apa lagi? Anak yatim, kau yang jawab. Urusan ruh, kau yang jawab. Urusan sedekah, kau yang jawab. Tapi ketika hamba-hamba Allah bertanya tentang Allah Pak, nggak ada kata qul Pak. Makanya di bahasa Indonesia ini kurang lengkap Pak. Kalau memahamin ayat pakai terjemahan, nggak ada kata qul di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mestinya apa? Qul fa inni qarib. Tapi nggak ada kan? Tapi di terjemahnya jawablah. Padahal nggak ada. Nabi nggak disuruh jawab sama Allah. Seolah Allah ngasih tahu begini. Kalau urusan khamr, urusan judi, urusan anak yatim, urusan hilal, urusan roh, urusan bla 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 macam-macam, you yang jawab ya Muhammad. Tapi ketika mereka bertanya tentang aku, kau nggak usah jawab ya Muhammad, ya Rasulullah. Aku langsung jawab fa inni qarib. Apa rahasianya Pak? Bahwa tidak ada jalan terbaik yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali kekuatan apa? Doa. Maka ketika kita menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, syak itulah bapak-bapak, kedekatan kita kepada Allah super dekat. Tidak ada yang menghalangi kita. Gak perlu pakai wasilah-wasilah, karena kita dengan Allah begitu dekat. Makanya Allah mengatakan, jangan kamu yang jawab, aku sendiri aja. Ini rahasianya Pak. Yang kedua di ayat ini Pak, yang aneh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini juga aneh Pak kalimatnya. Ujibu da'watad da'i, dikabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kan aneh Pak. Coba saya pelan-pelan. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Halo Pak, ngerti nggak nih Pak?
Masih hidup kan Pak? Kok tenang banget gitu kan. Saya ulang kata-kata ini terjemahannya. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa. Berarti logikanya Pak, ada orang yang berdoa tapi tidak dianggap doa. Kenapa? Lanjutin ayatnya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dianggap berdoa kalau falyastajibuli syaratnya adalah menjawab, mengistijabahi, menjalankan syariat Allah. Jadi kalau ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang maksiat, dungo Pak, itu sama Allah tidak dianggap berdoa. Bisa jadi dikabulkan, tapi tidak dianggap berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah dalam kondisi mudah Pak, you can see everything anymore, atau hidupnya bertaburan dengan rentenir, ya kan ya. Maka itu nggak dianggap berdoa sama. Kenapa? Tidak ngikutin syariat. Satu syaratnya, kepingin dianggap berdoa, ayo jalanin syariat Gusti Allah. Insya Allah doa-doa kita dianggap doa dan diijabahi sama Allah. Yang kedua apa? Wal yu'minu bi. Dungo iku Pak harus yakin. Jangan sampai kita berdoa itu sekecil apapun Pak terbersit keraguan akan kuasa Allah. Oh, gak mandi dungone. Sekalipun jenengan dungone itu Pak keliru atau gak pakai bahasa Al-Qur'an, tapi yakin Pak, itu cespleng Pak. Saya ini dari Syam Pak, Sampang Madura, punya guru daerah Bondowoso. Kalau Bondowoso ini kan orang Madura daratan. Kiai saya ini Pak, Masya Allah terkenal Pak di Bondowoso, namanya Kiai Muiz almarhum. Santrinya banyak. Di antara santrinya ada yang lulusan SMA, baru lulus keterima menjadi kepala security PD Pasar Bondowoso Pak. Keren kan Pak. Mohon maaf ya, ini bukan rasis ya. Orang Madura itu Pak, kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, mesti sing dieling ku gurune Pak. Istilah mereka itu tradisi anyabis. Kalau di daerah Tapal Kuda itu ada tradisi anyabis. Anyabis itu kalau bahasa kita sowan. Sowan sambil minta doa kepada sang kiai. Nah ini jadi kepala security Pak di Pasar Bondowoso. Preman-preman akeh sing ngencing dek. Oh, akhirnya kepingin anyabis sowan sama kiai. Sekaligus minta doa. Doa ya apa nek ngadepin preman-preman itu bisa kuat gitu loh Pak, menang gitu. Duel itu bahasa Inggris timurnya itu carok atau akeket Pak. Dia kepingin minta doa akeket. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Datang dia ke pesantren, ternyata Kiai Muiz almarhum sudah meninggal. Kiai Muiz itu nggak ada di tempat karena ada pengawasan. Maksud saya sekarang udah meninggal beliau Pak. Ini cerita lama bertahun-tahun yang lalu. Maka apa? Kata teman-teman di pesantren, oh, ya Muiz lagi pengawasan Mas. Nek sampean kepingin teni monggo tapi bengi. Wis tantene sak dilut. Kalau santri itu kalau ke kiai bawa sesuatu Pak, gak kosongan. Kalau Tapal Kuda itu bawa tetel untuk dipersembahkan ke kiai. Tetelnya masuk ke pesantren, dia ngenteni, nunggu. Sambil duduk di dekat meja kecil sang kiai. Dan dia ngelirik-ngelirik, di atas meja kecil itu ada selembar kertas. Dia ngelirik lagi tambah dekat, dia kaget Pak. Kertas itu ada tulisan huruf Arab Bigu, yang judulnya itu adalah doa akeket. Akeket itu apa? Duel. Wah pas ini, saya mau minta doa akeket, ternyata udah ditulis sama kiai. Waduh hebat kiai saya ini. Dan sederhana doanya Pak, Allahumma laka wa minka. Langsung Pak mulai Pak, wis gak pakai suwe, udah dilipat mulai. Diamal, Masya Allah. Sebulan Pak pertama dia ngadepin preman-preman Pak, keder premannya Pak. Pakai doa dari kiai, doa keket itu. Akhirnya dia merasa berdosa. Karena apa? Mengambil doa tanpa izin. Akhirnya apa Pak?
Balik lagi ke pesantren, ketemu sama Kiai Muiz. Wah, salim Pak. Sambil ngomong, sekelangkung Yai, sekelangkung. Sekelangkung apa Le? Sekelangkung Yai telah ngasih doa. Doa apa? Aku biasa ngekei doa. Doa apa? Aku kapan ngekei? Doa keket. Kaget Yai. Hah? Emang ada doa keket? Lu kan Kiai yang nulis. Saya tuh loh nggak pernah nulis doa keket. Nggak ada doa keket. Jangan macam-macam kamu. Ini kan tulisan Kiai. Diwajah Kiai ini. Kiai ini guyang-guyu Pak. Lele jadi santri ojo geblek-geblek. Ocon sing bener. Iki duduk doa akeket tapi doa akikoh. Kan huruf Arab pigu. Antara akeket sama akikoh itu mirip-mirip Pak. Tapi kenapa? Cespleng Pak. Kenapa? Wal yu'minu bi, yakin Pak. Meskipun doanya keliru Pak, tapi karena yakin. Ana indal doni abdi bi, kata Allah, aku mengikuti keyakinan hamba. Ayo Pak, Bapak punya masalah apa saja, Ibu punya masalah apa saja dalam kehidupan ini, mumpung Ramadan Pak, kuatin doanya dengan dua cara tadi apa supaya dianggap berdoa. Falyastajibuli, ikutin syariat Allah, wal yu'minu bi, dan yakin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.